Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Mang Pardi. Apakah yang Anda lakukan jika seandainya kaca bagian belakang ini tidak bisa dinaikkan? Bisa dilihat dari saklar yang bagian pintu ini tidak bisa dinaikkan, ataupun juga dari sentralnya di sini. Dari sentral ini juga tidak bisa dinaikkan. Nah, padahal yang sebelah kaca lain itu bisa dinaik turunkan. Nah, bisa Anda lihat. Padahal saat itu Anda sedang terburu-buru di dalam perjalanan jauh. Artinya Anda tidak memiliki waktu banyak untuk memperbaiki ini. Jadi di sini saya akan memberikan cara yang lebih mudah, yaitu hanya menggunakan kabel 1 meter ini. Bisa untuk menaikkan kaca ini. Oke, saya beri contohnya seperti ini. Hanya menggunakan kabel, bukan sulap, bukan sihir. Ini bisa ditiru oleh siapa saja. Ini saya akan naikkan mundur. Anda bisa lihat kacanya. Nah, bisa dilihat. Nah, kaca ini bisa naik. Simak penjelasan saya di video berikut ini. Kalau mobil-mobil di atas 10 tahun atau bahkan lebih, itu sering terjadi masalah dalam kelistrikan, terutama bagian kaca ini. Yang pertama-tama kita harus cek dulu penyakitnya. Apakah penyakitnya sama yang seperti ini? Jadi cara mengeceknya gunakan test pen ini, test pen DC. Jadi buat teman-teman yang belum memiliki test pen DC ini, silahkan lihat di postingan saya sebelumnya, di video saya tentang cara membuat test pen DC ini. Ini cukup saklar, bagian saklar ini aja yang dicek. Nah, itu parkir, Pak. Nah, di sini kita akan gunakan test pen ini untuk mengecek saklarnya. Nah, ini sudah saya jepitkan di bagian main. Ibu ke mana? Setelah itu di bagian sini, nah di sini kabel power window itu ada 5 ya, bisa dihitung ini ada 5. Nah, 1 untuk bagian plus, 2 untuk bagian main, dan sisanya 2 untuk bagian power window. Jadi jumlahnya ada 5. Oke, kita tes pin dulu bagian plusnya. Nah, ini sudah menyala di bagian tengah plusnya. Oke, sekarang kita cari bagian min. Caranya ini kabel sedikit. Kabel yang sedikit ini kita colokkan ke bagian plus tadi. Nah, setelah itu jepit test pen ini kita jepitkan di bagian plus ini, bagian kabel. Nah, jadi kita cari untuk kabel minnya. Biasanya kabel minnya ada 2. Nah, ini sudah 1. Ini tidak menyala. Nah, di sini bisa dilihat kabel minnya tidak ada 1, yaitu ini ada di warna ungu. Kalau mobil Avanza Xenia itu, kalau tahun 2011 ke bawah itu sama seperti ini kabelnya, kurang lebihnya. Jadi di sini bisa dilihat untuk kabel ungunya tidak ada bagian min. Kalau tidak ada bagian min berarti yang rusak adalah bagian saklar, bagian master atau bagian depan. Jadi sudah ketemu untuk penyakitnya, yaitu saklar di bagian depan yang bermasalah. Akan tetapi untuk menservis bagian saklar depan itu agak susah, membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan untuk saat itu mungkin kita sedang buru-buru berpergian jauh. Jadi solusi kabel itu hanya sementara. Jadi bisa untuk menaikkan kaca mobil sementara, sebelum nanti akhirnya saklar yang depan itu diservis belakangan kemudian. Cara menentukan kabel dinamo, pasang kembali. Nah, kita pasang kembali. Spen kita jepitkan di bagian min. Nah, sini untuk coba turunkan atau naikkan. Nah, ini turun. Nah, dia nyala saat diturunkan. Berarti ini salah satu kabel dinamo. Sudah ketemu 1. Naikkan, menyala untuk warna biru.
biru polos. Nah, jadi biru polos dan biru strip putih ini adalah kabel untuk dinamo. Tapi bagaimana seandainya jika saklar ini tidak berfungsi saat turun atau naik? Kita bisa ganti dengan saklar yang lainnya di pintu yang lainnya, karena pintu yang lain selain master sebelah kanan sopir itu kabelnya saklarnya sama bentuknya seperti ini untuk pintu-pintu yang lain. Selanjutnya kita akan naikkan menggunakan kabel yang 1 meter ini. Jadi sebelumnya kabelnya sudah diketahui yang mana kabel untuk dinamo. Jadi untuk bagian minnya kita jepitkan ke sini. Nah, jadi ini untuk standby. Nah, ini sangat panjang ukurannya. Selanjutnya sedikit kabel ini kita pasang bagian plusnya dinamo. Nah, oke, plusnya tadi sudah diketahui untuk bagian tengah. Ini adalah kabel plus. Nah, kalau tidak ingat silahkan di test pen dulu. Nah, jadi jadi simpelnya adalah kita cuman memasang kabel plus dan min, maka dinamo akan berputar. Nah, ini kabel plusnya coba kita taruh di sini di biru strip putih. Nah, ini saya pasang. Nah, ini minnya di sebelah yang biru polos ini. Saya coba sini. Saya lihat kacanya mundur. Nah, dia tidak mau, berarti dia terbalik. Kalau terbalik kita tinggal balikkan lagi untuk plusnya di bagian biru polos. Terbalik maksudnya adalah kaca ini berarti untuk turun. Jadi kita coba lagi. Nah, seperti ini kabelnya posisinya plus di bagian biru polos, dan min ini saya akan colokkan di bagian biru strip putih. Nah, ini bisa dilihat kacanya. Nah, iya, sekarang sudah bisa naik kacanya. Nah, maka seperti itu. Saat dibalik pun seperti tadi. Nah, saat saya putar lagi, saya balik lagi kabelnya, posisi minnya ada di biru strip putih, maka kacanya akan turun. Nah, jadi sebenarnya itu sangat simple. Kita cuma naikkan atau turunkan kaca dengan menggunakan arus langsung dari dinamo. Kita beri arus plus dan min, maka dinamo akan berputar. Dengan catatan dinamo masih bagus. Yang rusak hanya bagian saklar. Biasanya untuk kasus seperti ini yang rusak adalah saklar bagian depan. Jadi kalau kaca sudah naik seperti tadi, maka mobil ini sudah bisa untuk dibawa kembali beraktivitas. Nanti setelah Anda tidak terburu-buru lagi atau memiliki waktu luang untuk menservis saklar di bagian depan tadi, juga sudah saya buatkan tutorialnya di video saya sebelumnya tentang acara servis saklar bagian master. Itu cek di playlist, sudah ada. Jadi Anda bisa lakukan cara ini apabila Anda mengalami masalah di kemudian hari, masalah yang seperti tadi. Dan ini memang sudah biasa terjadi untuk mobil-mobil Avanza yang seperti ini. Tapi juga kemarin terakhir saya juga pernah menemukan masalah ini di mobil Brio dan Mobilio untuk yang generasi pertama. Itu juga masalahnya bagian saklar. Ya, jadi itulah penjelasan mengenai cara menaikkan kaca ini menggunakan kabel 1 meter ini. Video yang kemarin itu tidak saya jelaskan lebih detail karena ada pelanggan sambil merekam, sedangkan pelanggan kita ingin cepat waktu itu. Jadi di video ini saya lebih jelaskan lebih detail secara lengkap. Semoga Anda paham
isi dari video ini. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda di kemudian hari. Dan terima kasih juga buat istri saya ini. Nah, ini dia orangnya. Lapar kali ini. Ya, kita doakan ini. Teman-teman silakan doakan istri saya semoga sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.